di sholat kelar tidur lagi. Itu namanya khairu minan naum. Enggak bablas. Ya. Makanya orang yang sudah mendarah daging sholatnya, sudah mendarah daging. Jam berapapun dia tidur pasti dengan azan apa? Bangun. Itu kalau sudah apa? Mendarah daging. Ya, jam berapa dia bangun. Dan tidak bakalan sia-siakan sholat. Entar aja masuk ngantuk. Setengah jam lagi enggak pakai wala setengah jam, wala 30 menit kan. Ya, dia bangun. Kenapa boleh mendarah daging? Enggak bisa lepas dengan apa? Sholat. Rugi banget. Ya, tolong perhatikan. Ini udah ada belum dalam diri kita? Ya, kalau tidur jam 10, bangun jam 3 itu pantas. Tidur jam 2 subuh bangun, cakep orang. Ya, apalagi jam 4 dia bisa bangun. Ketika mau sholat masjid as-salatu khairu minan naum, belum azan dia bangun. Dia mandi, dia wudu, tungguin waktu sholat. Berarti mendarah daging. Ya, ingat di antara yang bakal nemenin kita dalam kubur adalah as-salah. As-salah. Ya, 4 ibadah yang amal yang akan menemani kita dalam kubur. 4 amal. Ya, kalau bisa 4-4-nya alhamdulillah. Kalau enggak minimal 1 ini kita apa ini? Kita pegang, kita jejar. Jangan kita abaikan. Yang pertama Quran. Yang pertama Quran. Baca Quran tiap hari. Seringan mana tangan kita megang HP atau megang Quran? Megang HP. Iya, Kamal ya. Kamal punya HP kan? Oh, punya. 3 katanya. Punya amat. Ya Kamal ya. Masya Allah. Tangan kita lebih sering megang HP. Apalagi bocah-bocah. Allahu Akbar. Jangankan kata sholat, jangankan kata Quran, jangankan kata ngaji, makan disuruh susah. Paham gak? Nak makan, ya bu. Nak makan, ya bu. Ya Allah. Dia nggak paham kalau perutnya apa? Lapar. Lapar terus sama. Allahu Akbar. Itu makan. Begitu susah. Ya, udah kesetanan. Sudah kacamata tambah lagi. Allahu Akbar. Ya, banyak orang tua memiliki satu kebiasaan deh. Yang penting anak tenang di rumah, nggak kemana-mana. Tenang, nggak main kemana-mana, di rumah aja. Dikasih apa? HP. Allahu Akbar. Ya, maka dia akan jadikan HP sebagai Tuhan. Hidupnya nggak bisa apa? Lepas. Ya, harta di sekolah yang diingat apa? HP. Ya, buru-buru mau pulang apa? Pulang ya Allah. Ya, berangkat jam 12 pengen pulang ya, nggak pakai buka sepatu, nggak keburu buka seragam. Allah, udah kesetanan yang gitu mah. Udah betul. Kesetanan. Ya. Ngaji udah gak ada bahannya ngaji. Nah tidur, ntar ngaji. Nah berangkatnya udah gak ada. Ya, jangan biasakan anak dibiarkan main apa? Main HP, terutama game. Ya Allah, kesetanan. Ya, waliyadzubillah. Ya, yang pertama Quran akan menjadikan teman. Begitu kita bangun dari kubur, ada sosok makhluk yang ganteng, yang bersinar, yang ramah, mengucapkan assalamualaikum ya fulan ibni fulan. Diucapkan salam kepada kita. Ditanya, antum siapa? Ganteng banget. Kayaknya di pedati nggak ada ganteng kayak gini. Di pedati nggak ada ganteng banget. Siapa? Bersinar, senyum, ramah, aneh Quran yang biasa antum baca tiap hari. Oh ya Allah. Diajak ngobrol gitu. Diajak ngobrol. Ya, ketika datang munkar wa nakir mau bertanya, Quran pasang badan.
Maaf Tuan malaikat, ini majikan saya. Kalau Tuan mau nanya saya aja. Biar majikan saya istirahat. Coba. Kalau kita baca Quran tiap hari. Bukan malam Jumat doang. Yasin dulu. Yasin mulu yang dibaca. Ya Allah, untung letakkan Yasin. Ya Allah ini. Ya, jadi orang yang baca Jumat dapat Yasin itu nggak masuk kategori. Baca Quran. Dari awal sampai akhir khatam, awal sampai akhir khatam. Tuh, kalau ketika akan jadi apa? Teman buat kita. Yang kedua, sholat. Tuh, kalau sholat udah mendarah daging, tadi meskipun ngantuk, baru aja kita pulas, terdengar azan, kita bangun. Kenapa? Nggak bisa ninggalin sholat. Tuh, orang kalau sholat udah mendarah daging, kelak dia bangun dari kubur, udah ada manusia ganteng. Siapa Anda? Anak amal sholat antum yang untuk kerjain banget, dan antum punya tanggung jawab kepada anak. Anak salut. Sholat mengatakan saya salut, saya bangga kepada Anda. Gak mau banget Anda meninggalkan saya. Hatta lagi ngantuk, hatta lagi sibuk, sholat diapain? Ya, ini masalah tadi. Kalau sudah mendarah daging, sholat bakal apa? Menjadi teman dalam kubur. Yang ketiga, puasa. Begitu puasa. Bukan Ramadan doang. Entah itu Senin Kamisnya, puasa Arafahnya, puasa Tarwihnya, puasa Asyuranya, puasa sunnah, nggak pernah dilepas. Ya, selesai Ramadan, puasa 6 hari di bulan Syawal. Dia punya perhatian dengan puasa. Maka puasa akan menjelma menjadi makhluk yang ganteng, yang tampan, siap untuk menemani dalam kubur. Kalau memang kita peduli dengan puasa, bukan Ramadan doang. Dan yang terakhir, sedekah. Yang kita kerjakan tiap hari. Ya, bukan Jumat doang. Tiap hari kita sedekah. Coba tanya, hari ini kita udah sedekah tuh? Kan gitu. Ya, ini masalah hadis sedekah. Ya, terserah sedekah sama anak yatim, fakir miskin, hatta sedekah dengan kucing. Dengan apa tuh? Kucing. Kita kasih ikan. Ya, kita kasih makanan. Ya. Atau sedekah kita dengan siapapun, makhluk-makhluk Allah, itu akan ada perhitungan dari siapa. Sedekah yang kita keluarkan akan menjadi apa? Pendamping kita. Antum siapa ada sedekah? Kalau 4-4 bisa kita kerjakan, berjejer 4-4-nya. Nemenin kita, bangun kita dari kubur. Ini Quran, ini sholat, ini sedekah, ini puasa. Ya Rabbana. 4 ngobrol kita di situ. Ya, makanya kalau orang tanya, siapa bilang di kubur itu sendiri? Ya, di kubur kita apa? Bersama dengan yang kita amalkan. Makanya orang dikatakan miskin kalau nggak punya 4-4-nya. Quran dia nggak baca, punya banyak banget. Banyak banget. Ya, Quran dia nggak baca. Salat ya Rabbana. Kalau lagi ingat, nggak ingat? Ya. Puasa Ramadan doang. Sunnahnya ya sedekah. Lalu apa? Tempatnya di mana? Mana tempatnya? Maka saya katakan kalau nggak bisa 4-4-nya atur. Apa coba atur? 1 masa nggak punya? Kita lakukan dengan istiqomah. 1 coba renungkan baik-baik. Kira-kira dari 4 ini mana yang paling enteng? Ya, yang sifatnya gratis ya sholat. Atau baca Quran yang paling gampang baca Quran deh. Baca Quran. Ya, upayakan sebulan sekali kita bisa khatam untuk Quran. Sehari 1 juz.
Kalau 1 juz ada 20 lembar atau 10 lembar lah. Kalau nggak salah 10 lembar ya. Di dalam Quran 1 juz 10 lembar. Maka setiap ba'da salat 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar. 2 lembar itu kalau kita baca lancar itu paling 10 atau 15 menit. Kalau lancar. Kalau terbata-bata 1 jam deh. Ya, 2 lembar. Ya, nanti habis subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, habis asar 5 waktu 1 juz. Besok begitu lagi. Besok 30 hari 30 juz khatam. Besok ulang lagi. Ya, ini cara kita untuk apa? Untuk bisa berteman dengan Al-Quran, berkawan dengan Al-Quran. Ya. Jangan sampai kita nggak punya teman di dalam kubur, nggak punya apa? Teman. Ya Allah, miskin. Orang yang paling miskin, orang yang dikuburnya sendiri, ditanya sendiri, digebukin sendiri, nyungsap sendiri. Kenapa nggak punya kawan? Ya, nggak ada kawan. Wala Quran, wala sholat, wala puasa, wala nggak ada. Rugi. Ya. Maka kalau bisa 4-4-nya alhamdulillah. Enggak bisa 4-nya minimal tinggal pilih deh, mau Quran boleh, mau sholat boleh, terserah. Ya, ya mudah-mudahan dengan kita melakukan amalia semacam ini, semoga Allah pelihara iman Islam kita, menjaga dunia ila daril akhirah, dan Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul. Ya mas sekalian, saya bagikan satu qasidah yang akan memberikan rasa mahabbah kita kepada ilmu dan ulama dan semangat kita di dalam menuntut ilmu. Ya, dibagikan jalan aja. Jangan dioper-oper, tapi jalan satu orang untuk dibagikan. Ya. Baik, mari sama-sama ya diawali dengan qasidahnya Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Marilah duduk di majlis ilmu untuk mengharap barakah guru. Siapa yang duduk di majlis ilmu, Allah pun ridha, surga menunggu. Siapa yang duduk di majlis ilmu, Allah pun ridha, surga menunggu. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin
Carilah amal malam dan siang, jangan kau bosan dengan kebaikan. Amal yang baik kau bawa pulang, jangan kau bosan dengan kebaikan. Amal yang baik kau bawa pulang. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa arinal husna bihurmatihim wa aqidna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Jadilah murid yang patuh setia, tidak menjanji, tidak berdosa, tidak durhaka pada orang tua, tidak khianat pada ulama, tidak durhaka pada orang tua, tidak khianat pada ulama. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Janganlah sombong bila berilmu, hafal Al-Quran, hadis bermutu, tapi sayangnya hatinya bentuk. Semua orang dianggap dungu, tapi sayangnya hatinya bentuk. Semua orang dianggap dungu. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi
hutang hidup menjadi tenang dan senang. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahlil husna li rahmatihim wa amitna fi barakatihim wa mu'afatin minal fitani wa amitna fi barakatihim wa mu'afatin minal fitani. Semoga Allah ampuni kita juga semua anak saudara. Mohon ampuni salah dan dosa agar mendapat husnul khotimah. Mohon ampuni salah dan dosa agar mendapat husnul khotimah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi barakatihim wa mu'afatin minal fitani wa amitna fi barakatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi barakatihim wa mu'afatin minal fitani wa amitna fi barakatihim wa mu'afatin minal fitani. Alhamdulillah. Jadi tolong dibaca di rumah, diingat-ingat dan dipahami dengan baik. Karena hadirnya kita di majelis ilmu ini adalah satu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bukan kita yang kepengen duduk di majelis ilmu, tapi Allah yang kepengen kita jadi orang baik. Allah kepengen kita jadi orang benar. Allah kepengen kita jadi penghuni surga. Ya, maka ini satu nikmat yang teramat mahal. Orang di luar sana kepengen duduk di majelis ilmu, tapi karena Allah nggak pilih, nggak bisa. Jangan begitu, bersyukur kita menjadi orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah maka ini qasidah tentang bagaimana kemuliaan guru-guru kita dan kita berpegang kepada guru-guru kita. Ya, coba lihat, Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Ya Allah, berilah kami manfaat ilmu sebab keberkahan mereka para guru. Jadi kita minta barokahnya ilmu dari para guru-guru kita. Kita berkhidmat, kita hadir, kita duduk, itu tanda kita ngarapin barokah. Lihat, wahdinal husna bi hurmatihim. Ya Allah, tunjukkan kami pada kebaikan sebab kemuliaan mereka, supaya kita bisa memuliakan mereka, guru-guru kita. Kalau kita pelajari ulama-ulama terdahulu, banyak cara-cara mereka menghormati guru-guru mereka. Mereka punya cara-cara tersendiri untuk memuliakan guru-guru mereka, untuk menghormati guru-guru mereka. Kenapa? Mereka mengharap barokah. Wa amitna fi tariqatihim. Ya Allah, matikan kami dalam jalan mereka supaya kita meninggal di jalan guru-guru kita, muallim-muallim kita, masyayikh-masyayikh kita. Kita pengen begitu kita meninggal, mereka menyambut kedatangan kita. Mereka ikut menghantar ruh kita. Mereka menyaksikan akan sakaratul mautnya kita. Ya, wa mu'afatin minal fitani. Semoga dengan barokah guru-guru kita selamat dari berbagai macam fitnah dunia,
fitnah kubur, fitnah akhirat. Ya, kita minta kepada Allah, semoga Allah berikan kita keselamatan dunia dan akhirat. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di belakangnya ada satu maklumat, ya nanti bisa dibaca sendiri, berkenaan dengan setiap menjelang daripada Ramadan saya mengajak jamaah untuk berziarah ke makam ulama-ulama kita, ke makam guru-guru kita, namanya ziarah lokal, berangkat pagi pulang malam pulang, ya, yang ada di Jakarta plus terakhir di Bogor, ya, ini namanya ziarah lokal, ya. Biasa kalau kita bikin ziarah, ya, seperti misalnya pamijahan nginep semalaman, ziarah Wali Songo nginep sampai seminggu, ini enggak, ya. Ziarah lokal ini ziarah yang ada di sekitar kita, ya. Kemana saja? Di sini saya rutinkan. Yang pertama, kita ziarah ke makam Allahyarham Al-Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi, atau kediaman daripada guru kita Al-Habib Muhammad Mahir, ya, di Pondok Bang. Dari situ terus kita berangkat ke Jatiwaringin, ziarah ke makam Almarhum Al-Maghfurlah Singa Podium Kiai Haji Abdullah Syafi'i di Jati